Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa adna bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kemana? Faslun al-awwalu fi bayani huquqiz zawjatil wajibati 'ala zawji. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pasal pertama. Ada apa saja pasal-pasal? Kita kemarin telah mempelajari bahwa di dalam kitab ini ada 4 pasal dan penutup. Yang mana 4 pasal ini kita akan bahas satu persatu apa saja isinya di tempat pasal-pasal tersebut. Kemudian ada penutup, yang mana penutup ini penjelas atau penyempurna yang ada kaitannya dengan 4 pasal yang akan kita bahas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwalu, adapun pasal yang pertama ini ya. Fi bayani huquqiz zaujati, di dalam menerangkan hak-hak istri. Fi bayani, nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 14. Oh, halaman bukan nomor ya. Hangat. Kopi saya juga hangat. Bukan cuma roti. Al-faslul awwal, fasal yang pertama, fi bayani huquqiz zaujati, di dalam menjelaskan hak-hak istri. Al-wajibati, yang wajib. Al-wajibati, yang wajib. Ala zauji, atas suami. Apa saja sih hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami? Jangan cuma bisa berkeluarga saja tapi tidak paham apa hak-hak daripada istri. Wahia, adapun hak-hak istri. Wahia, adapun hak-hak istri. Husnul usrati, husnul usrati, pergaulan yang baik. Husnul usrati, yaitu pergaulan yang baik. Husnul usrati, husnul usrati, yaitu pergaulan yang baik. Wa mu'natu zaujati, dan memberi nafkah kepada istri. Wa mu'natu zaujati, memberi nafkah kepada istri.
mulai roti hangat sampai roti bulat. Jangan nasi baru nyampe. Jadi apa yang kedengeran itu langsung kebayang di kepala semua. Baru nyampe dari situ. Wa ma'ruha, dan memberikan mas kawin kepada istri. Jadi hak-hak istri diantaranya adalah baik dalam bergaul dengan istri, bergaul dengan baik, jangan dijahatin seorang istri itu, jangan disakiti, digaulin dengan cara baik, perilakukan dia dengan cara baik. Tapi saya yakin RT 11 mesti memperlakukan istrinya dengan baik. Kalaupun toh dia tidak memperlakukan dengan baik, dia hanya mencoba saja istrinya sabar apa enggak. Tidak ada niat yang seperti itu insya Allah. Dan juga memberikan nafkah kepada istrinya. Walaupun istrinya pintar cari kerja, insya Allah suaminya juga mencari nafkah untuk istrinya. Dan juga memberikan mas kawin, walaupun entah kemana mas kawinnya, apakah sudah kejual atau enggak jelas. Yang penting pernah memberikan mas kawin. Dia sudah pernah gitu ya? Pernah. Wal qasmu, dan memberi giliran istri. Artinya kalau punya istri lebih dari satu ya digilir dengan baik. Tapi alhamdulillah di sini suaminya punya istri satu, di sini nggak tahu di luar. Semoga enggak insya Allah suami-suaminya satu cukup. Satu aja sudah buat puyeng kata suaminya. Jangan nambah lagi lah, takut nambah kepuyengan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ta'limuha, dan mengajar istri ma tahtaju ilaihi, terhadap sesuatu yang ia butuhkan. Wa ta'limuha, dan mengajar istri ma tahtaju ilaihi, terhadap sesuatu yang ia butuhkan. Jadi istri itu harus diajarin, Bu. Minta kepada suaminya, suamiku, ajari aku. Dari apa minta pelajaran? Dari apa? Min furudil ibadati, dari farduhnya ibadah, dari kewajiban ibadah. Apa saja yang fardu, apa saja yang wajib suaminya mengajarkan itu. Memang kekurangan di negeri kita ini, ketika sebelum nikah itu tidak ada pranikah ya. Tahu-tahu nikah, tahu-tahu sudah deal duluan. Padahal kalau di negeri luar negeri itu biasanya ada pranikah, harus di apa saja tanggung jawab diajarkan. Perasaan saya nikah nggak ada pranikah, yang tahu-tahu udah nikah kobil tuh nikah atas bija sah, ini tinggal seperti itu. Tidak nggak umum ya. Wasunaniha, dan kesunahan ibadah. Kalau kelewat bilang ya. Wasunaniha, dan kesunahan ibadah perlu belajar, ajarkan itu para suami kepada istrinya tentang ibadah, farduhnya ibadah, sunnahnya ibadah, apa saja sunnah-sunnah dalam ibadah. Jangan sampai ketika sholat mana yang wajib sama yang sunnah nggak bisa bedain, nggak sah sholatnya itu. Kalau beranggapan yang sunnah menjadi wajib, wajib menjadi sunnah. Fikih nggak sah saja kalau fikih. Wasunaniha, dan sunnah-sunnahnya ibadah, walau ghairu muakkadatin, walaupun bukan yang ditekankan. Walau ghairu muakkadatin, walaupun tidak ditekankan. Kesunahan-kesunahannya walaupun tidak ditekankan, ajarkan kepada istri. Itu hak istri mengajarkan itu. Tapi nanti kalau suaminya nggak bisa gimana? Dibahas nanti di dalam kitab ini.
apa saja proses-prosesnya ketika suaminya buru-buru ngajari Pak Ustaz, ngaji saja pinteran saya, seumpamanya tenang, ada step by step yang diajarkan oleh agama kepada para muslimat. Terus wa mimma yata'allaqu bil haid, dan dari sesuatu yang berkaitan dengan haid, enggak, sekarang ya sama ya, suaminya juga belajar. Cuma karena suaminya aja kayaknya suami banyak juga bantuin doang nih kata Pak Ustaz. wa mimma yata'allaqu bil haidi, dan walau ghairu muakkadatin, walaupun bukan yang ditekankan, karena ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah biasa saja. Kayak rawatib itu kan sangat ditekankan, kayak sholat Idul Adha, Idul Fitri kan ditekankan, ada yang tidak ditekankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min wujubi ta'atihi, dan kewajiban istri taat kepada suami. Wa min wujubi ta'atihi, dan kewajiban istri. Wa mimma, dan sesuatu yata'allaqu bil haidi, yang berkaitan dengan haid. Wa min wujubi ta'atihi, dan kewajiban istri taat kepada suami. Taat bu kepada suami. Kok kalau ini kok diulang terus ya? Nggak nyantol. Wa min wujubi ta'atihi, dan kewajiban istri taat kepada suami. Wa min wujubi ta'atihi, dan kewajiban istri taat kepada suami. Taatnya dalam apa? Fima laisa bimaksiatin, di dalam suatu perkara yang tidak bermaksiat. Fima laisa bimaksiatin, di dalam suatu perkara yang tidak bermaksiat. Ya, kalau maksiat istri boleh tidak taat, itu hak seorang istri. Istri wajib taat, tapi kalau perkara di bidang maksiat, no kang, no mas, no pa, ini maksiat kepada Allah. Saya nikah samamu, saya nikah sama engkau kakang mas, itu karena Allah. Saya tidak ingin jauh dengan Allah. Kamu tidak cinta kepada saya, wahai istriku. Saya cinta mas, tapi saya lebih cinta Allah. Saya ingin kakang mas bersama saya di surga. Saya menjadi bidadarinya kang mas. Seperti itu. Lama banget. Makanya enggak ya? Enggak banget deh gitu. Drakor. Makanya sampai dibayangin enggak banget. Enggak bayang. Dibayangin mau masuk surga apa enggak? Mau masuk jadi bidadarinya para suami apa enggak? Ayo. Tinggal pilih antara menjadi bara api neraka atau menjadi surga bersama kekasih tercinta yang ada di dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau istrinya salehah seperti yang mengamalkan bismillah kemarin, suaminya fasik, dilalahnya dia dapat hidayah gara-gara dompet yang ingin dia berbuat zalim kepada istrinya. Bismillah, Jibril kirimkan kepadanya. Takjub suaminya, luar biasa istri saya taubat sekarang sama istri saya ingin betul-betul taat kepada Allah.
Ya, luar biasa. Hari ini suami kita lagi tidak baik-baik saja, baik kepada Allah ataupun kepada kita. Ingat, Allah ada bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama istri yang sangat sayang kepada Allah dan suaminya. Sabar, Bu. Nanti akan ada pahalanya. Apa saja pahalanya nanti kita pelajarin. Amin. Sabar aja dulu. Sabar apa ya? Pelajarannya belum nyampe. Yang pentingnya sabar. Kemudian al-faslus tsani, pasal yang kedua. Fi bayani huquqiz zawji, fi bayani al-faslus tsani, pasal yang kedua. Fi bayani huquqiz zawji, di dalam menjelaskan hak suami. Ini suami, tadi adalah istri. Haknya istri niku setunggal husnul isra. Anjing apa? Pergaulan sing apik. Sing pindho? Oh, kaping kalih. Oh, gregetan ya. Yang orang Jawa gregetan. Yang nomor 2 itu memberikan nafkah kepada istri. Yang ketiga memberikan mas kawin kepada istri. Yang keempat, enggak tahulah apa 4 atau 3 ini, menggilir istri yang lebih daripada satu. Yang keselanjutnya mengajarkan apapun yang dibutuhkan, baik farduhnya, baik sunnahnya daripada ibadah. Yang kemudian baik itu muakkadah ataupun tidak muakkadah daripada ibadah tersebut, ajarkan istrinya, itu hak daripada istri meminta. Kemudian sesuatu yang berkaitan dengan haid juga hak istri meminta kepada suaminya, ngajarin. Kemudian taat kepada suami selain yang tidak bermaksiat adalah hak istri ketika dia tidak taat. Ketika suaminya bermaksiat kepada Allah, ngajak dugem, no suami. Ngajak jalan-jalan rampok, no suami. Tidak suami. Saya ingin bersamamu kelak di surga. Saya tidak ingin bersamamu di akhirat nangis-nangis. Al-faslus tsani, pasal yang kedua, fi bayani huquqiz zawji, di dalam menjelaskan hak-haknya istri, hanya suami. Fi bayani huquqiz zawji, di dalam menjelaskan hak-hak suami. Al-wajibati, yang wajib, ala zaujati, dipenuhi. Emang Jawa kan begitu kan? Oh, enggak juga. Sampai bingung mau makna yang mana nih Pak Ustaz ini. Huquqiz zawji, hak-hak suami, al-wajibati, yang wajib, al-zawjati, dipenuhi istri. Tak tak tak. Ambil bas. Jadi yang nomor 2, pasal yang kedua menjelaskan tentang hak-hak seorang suami yang wajib dipenuhi oleh seorang istri. Istri sudah tahu haknya diberikan nafkah, jangan nuntut nafkah doang. Hak seorang suami harus dipenuhi, ibu-ibu. Nopo niki sing nopo? Haknya suami niki nopo? Wahia hak suami itu. Wahia, adapun hak suami, ta'atuz zauji, ialah taatnya suami. Ta'atuz zauji, taatnya istri kepada suami. Taat panjenengan istri-istri kewajibannya adalah taat kepada suami. Hak daripada seorang suami, jenengan mesti taat. Mesti taat.
Iya. Wahia adapun hak-hak suami, ta'atus zauji ialah taatnya istri kepada suami. Mama Naura kalau Jawa nggak begitu bisa, tapi kalau Arab bisa. Wahia adapun hukukis zauji, ta'atul zauji ialah taatnya istri kepada suami. Oh masih Jawa juga itu. Bukan sudah nyebrang ke Lampung. Ta'atul zauji taatnya seorang istri kepada suami fi ghairi maksiatin selain bukan maksiat. Jadi seorang suami dia memiliki hak yang perlu diberikan oleh ibu-ibu. Tagih ya bapak-bapak yang mendengar ini kepada istri-istri. Istri-istri yang ngaji, kalau nggak ngaji nggak usah tagih, nggak apa-apa, dia kan nggak ngaji, nggak tahu. Apa yang harus ditagih? Taatnya seorang istri kepada suami. Tapi istri bisa menolak. Papa, saya belajar fi ghairi maksiatin, saya bisa taat. Kalau maksiat, no. Saya diajarkan dalam kitab Uqudul Jan, kalau merintahkan kejelekan, saya tidak mau. Maaf Papa. Hidup di dunia ini cuma sebentar, akhirat saya kekal. Saya sementara saya sama Bapak, tapi saya di surga Allah itu akan kekal lama-lamanya. Wa husnul mu'asarati, dan pergaulan yang baik. Suami juga perlu pergaulan yang baik, bukan cuma istri doang yang harus dipergauli yang baik. Ya suami juga enak, jangan suka cemberut seorang istri kepada suami. Ya suami mawon, jangan suka marah-marah kepada suami juga. Istri tidak boleh marah-marah kepada suami, suami jangan marah-marah kepada suami. Sama istri boleh. Kencengin gue Sam. Hah? Kencengin. Oh, terus datang aja ke sini baru belajar. Japrin tuh. Kata mama aja yang belajar. Wa taslimu nafsiha ilaiha, dan menyerahkan dirinya kepada suami. Wih, Padu langsung ke sini nih. Kayak telepati sama Bu Fatimah. Wa taslimu nafsiha ilaihi, dan menyerahkan dirinya istri kepada suami. Silakan suamiku, engkau ambil dari manapun saja, monggo mawon. Itu hak seorang suami, jangan sampai entar pah tidak boleh. Wa mulazamatul baiti, dan menetap di rumahnya suami. Wa mulazamatul baiti, dan menetap di rumahnya suami. Mentang-mentang bisa cari duit sendiri, punya rumah sendiri, enggak Pak, saya mau tinggal rumahnya sendiri, tidak boleh. Itu hak suami. Dibawa ke Mekah, ayo. Dibawa ke Amerika, ayo. Dibawa ke Papua, ayo. Siapa yang mau ke Papua? Jauh amat. Halu. Halunya terlalu jauh kok. Artinya walaupun kita punya rumah sendiri, jangan sampai menolak untuk dibawa kemanapun. Hak seorang suami ngajak kemanapun ke istri, mau. Tidak Pak, saya nggak betah di sana. Lebih baik tidak betah di dunia daripada tidak betah di akhir. Bu, panas Bu, neraka Bu.
Wasyanatu nafsiha, menjaga dirinya istri. Wasyanatu nafsiha, menjaga dirinya istri. Min antuti'a, dari membentangkan, dari memberi atau membentangkan saja. Min antuti'a, dari membentangkan. Firasahu, kasurnya suami. Firasahu, kasurnya suami. Ghairahu, kepada orang lain suami. Ghairahu, kepada selain suami. Kasur suaminya tidak boleh didatengin orang lain. Jangan kau berikan, ini hak suami, kasurnya suami, tempat tidurnya suami. Bersama istri hanya limited edition untuk suami. Jangan diberikan kepada selain suami. Tuh. Wal itijab, dan memakai penghalang. Wal ihtijab, dan memakai penghalang. An-ru'yati ajnabiyyin, dari pandangan orang lain. An-ru'yati ajnabiyyin, dari pandangan orang lain. Li syai'in, kepada sesuatu. Li syai'in, kepada sesuatu. Min badaniha, dari badannya istri. Badannya istri hanya milik suami, jangan diperlihatkan kepada orang lain. Itu ketika ijab qabiltu nikah wa taswijaha bimadhil madkur. Itu mulai rambut sampai kaki milik suamiku ini milikmu seumpamanya. Silahkan engkau mau dicukur iya, mau enggak iya, digondrongin rambut saya oke, enggak. Yang penting jangan diberikan kepada orang lah, dipandang kepada orang lain. Kadang kan suami sukanya rambutnya yang botak, kamu botak saja, kayaknya cantik kamu botak, dibotakin ini rambutnya. Mentang-mentang katanya rambut adalah mahkota, sayang rambut ini adalah mahkota. Jangan, kalau ridho suaminya botak-botakin saja. Tapi kayaknya nggak ada suaminya begitu. Maksudnya contoh paling berat. Walau wajah, meskipun wajahnya, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangan istri. Nah, kalau di Muhammad Syafi'i memang itu, Bu. Wajah ini juga biasanya ditutup pakai apa? Cadar. Walau wajah, dan meskipun wajahnya istri, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya istri. Idzin nadaru ilaiki, karena melihat kedua wajah dan telapak tangan haramun, adalah haram. Melihat wajah yang bukan istrinya, melihat wajah orang lain, melihat kedua telapak tangan orang lain adalah haram. Tapi ada yang boleh ketika ta'aruf. Yang Islam itu memang diperbolehkan ketika ta'aruf melihat wajah dan melihat kedua dilihat tangannya, ini kok tangannya kayak ada bengkok dikit, bengkok sana, ya seumpamanya. Itu seumpamanya. Kelihat wajahnya bengkok gini, boleh diperlihatkan ketika ta'aruf. Tapi setelah nikah, edition limited edition, khusus kepada suaminya, jangan diberikan kepada orang lain. Karena perempuan itu adalah hiasan, ya, perhiasan.
Semakin ditutupi, semakin jarang terlihat, semakin mahal harganya. Mutiara itu mahal ketimbang batu. Mutiara ya karena jarang, susah dapatnya, mahal. Batu bisa dia 1 kilo bisa beli murah. Kenapa? Di mana-mana ketemu kita. Yang mahal itu kalau sampai setruk 2 truk. Tapi masih kalah sama permata 1 biji 2 biji. Walau mantifa walau ma. Ya, terus. Ya, ayo. Walau mantifai syahwati, walaupun dengan tidak ada syahwat. Walau mantifai syahwati, walaupun dengan tidak adanya syahwat. Ngelihat wajahnya, ngelihat kakinya, kedua telapak tangannya, walaupun bukan syahwat, ya haram. Wal fitnati, dan tidak ada fitnah, walaupun juga tidak ada fitnah, ya tetap haram. Jadi melihat wajah kedua telapak tangan kalau sudah menjadi suami orang lain, menjadi istri orang lain, ya haram. Apalagi sampai dipegang, ngelihatnya saja haram. Wa tarku mutalabatiha lahu, dan meninggalkan istri itu. Wa tarku mutalabatiha lahu, dan meninggalkan istri itu meminta kepada suami. Wa tarku mutalabatiha lahu, dan meninggalkan meninggalkan istri itu meminta kepada suami. Watarku, dan meninggalkan mutalabatiha, permintaan istri, lahu kepada suami. Bima, terhadap apa? Bima, terhadap apa? Faqal hajati, yang melebihi kebutuhan. Hak seorang suami adalah yang harus dijaga oleh ibu-ibu. Jangan meminta sesuatu yang di luar kebutuhannya. Kalau kebutuhan belanja hari ini 50, ya jangan minta 100, Bu. Kalau kebutuhannya 100, ya jangan minta 500.000. Ya, kalau nggak ada duitnya, nanti ada sendiri pahalanya di belakang. ada ketika tidak bisa, suami nggak bisa memberikan, ada nanti. Walau alimat kudratahu, walaupun ia tahu akan kemampuan suami. Wah, suami saya kaya Pak Ustaz, kalau cuma 500.000. Iya, walaupun tahu, jangan meminta berlebihan daripada kebutuhannya. Sumpamanya skincare-nya harganya 300-500, ya jangan sampai 1 juta. Kalau skincare-nya harga 1 juta, ya jangan minta yang 10 juta. Ya namanya ngomong ya. Siapa tahu ini adalah menjadi doa bagi suami-suami ibu. Skincare Pak Ustadz, saya butuh dokter Pak Ustadz. Ya kalau suaminya mampu silakan kalau itu kebutuhan. Tapi jangan minta berlebihan daripada kebutuhan itu. Walaupun kita tahu suami kita mampu. Watafifuha, dan memelihara dari istri, memeliharanya, antanawuli, dari mengambil. Menjaga. Watafifuha, dan menjaga atau memelihara, antanawulima, dari menghasilkan atau mendapatkan sesuatu
Wa tafifuha dan memelihara atau menjaga seorang istri. Menjaga dari apa? Antana ulima, dari mengambil atau memperoleh ma apa yaksibuhu yang dihasilkan suami minal malil harami, dari harta yang haram. Hak seorang suami diingatkan sama ibu-ibu, Pak, itu pekerjaan haram, jangan Pak ya, jangan Pak. Saya ingin masuk surga dengan Papa, makan saya hari ini mungkin tercukupi Pak. Kalau dengan kerjaan itu harus dengan barang haram, biarlah saya makan tahu, biarlah saya makan tempe, biarlah enggak makan tempe dan tahu pun Pak, yang penting jangan haram, jangan ya Pak ya. Tapi kita enggak makan daging Bu, enggak apa-apa Pak, ketimbang daging saya dibakar Pak, ketimbang daging anak-anak saya dibakar Pak. Saya enggak rela ngelihat daging Papa nanti nangis saya Pak ketika ngelihat Papa dihisap, dibakar di akhirat karena kerjaan yang haram. Larang Bu, kalau haram-haram larang. Kewajiban istri ngingetin, haknya suami diingetin, tahan. Ya tugasnya itu ya, dikerjakan gak dikerjakan gak apa-apa Bu, yang penting sudah ngingetin. Bukan merintah, seorang istri itu gak boleh merintah, yang boleh adalah mengingatkan. Pak, ini nggak boleh ya, kata kita bukan kata saya Pak, ini haram. Emang haramnya di mana sih? Ya sumpahnya ya, sebenarnya tahulah Papa kalau itu haram, nggak usah dijelaskan seumpamanya. Wa adamu kidzbiha, dan tidak boleh dusta seorang istri. Wa adamu kidzbiha, dan tidak boleh dusta seorang istri. Tidak boleh dusta seorang istri. Dari apa? Ala haidiha, atas haidnya istri. Ujudan pada waktu adanya haid, wangkitoan dan setelah habis haid. Pak, saya lagi haid Pak, padahal tidak haid. Jangan berbohong Bu, jangan, tidak boleh Bu. Kalau lagi haid ya bilang haid, kalau lagi suci ya bilang suci. Ah males Bu, males dah, capek. Lebih baik capek di dunia daripada capek di akhirat karena dicuci dengan api neraka. Kemakna semua nih? Udah nggak ada yang kelewat? Al-faslu salisu, fasal yang ketiga, fi bayani fadli sholatil mar'ati, di dalam menerangkan keutamaan sholat perempuan. Fi bayani fadli sholatil mar'ati, di dalam menerangkan keutamaan sholat seorang perempuan. Di dalam menerangkan keutamaan sholat perempuan, fi baitiha, di rumahnya. Wa fi annaha, dan tentang sesungguhnya sholat. Wa fi annaha, dan bahwasanya sholat, begitu saja. Wa fi annaha, dan sesungguhnya sholat, ai sholat al-mar'ati, yakni sholatnya perempuan. Ai sholat al-mar'ati, yakni sholatnya perempuan, fi baitiha, di rumahnya itu, di rumahnya perempuan. Ai yakni sholat al-mar'ati, sholatnya perempuan, fi baitiha, di rumahnya perempuan, afdalu, lebih utama. Afdalu, lebih utama, min sholatiha, daripada sholatnya perempuan.
min sholatiha daripada sholatnya perempuan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dengan Nabi aja lebih utama di rumahnya, Bu. Bukannya tidak boleh, hanya lebih utama. Kalau tanya sholat di sini sama sholat di, ya utama lebih di rumah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda Esawi. Esawi apa? Sallallahu alaihi wasallam. Aqrabu ma takunul mar'atu, aqrabu ma takunul mar'atu, yang paling dekat keadaan perempuan. Aqrabu ma takunul mar'atu, yang paling dekat keadaan perempuan. Aqrabu ma takunul mar'atu, yang paling dekat keadaan perempuan. Min wajhi rabbiha, dari keridhaan Tuhannya. Min wajhi rabbiha, dari keridhaan Tuhannya. Idza kanat, jika ada perempuan itu, idza kanat, jika ada perempuan itu fi qa'ri baitiha, di dalam rumahnya. Fi qa'riha, di dalam, fi qa'ri baitiha, di dalam rumahnya. Wa inna sholataha, dan sesungguhnya sholatnya perempuan. Dan sesungguhnya sholatnya perempuan fi sohni dariha, di bagian tengah rumahnya. Fi sohni dariha, di bagian tengah rumahnya. Afdalu, lebih utama. Afdalu, lebih utama. Min sholatiha, dari sholatnya. Fil masjid, di dalam masjid. Jadi seorang perempuan itu, yang paling dekat keadaan perempuan itu di sisi Allah adalah perempuan itu berada di dalam rumahnya, orang yang terpelihara dalam rumahnya. Dan sholatnya perempuan di bagian tengah ruang tamunya perempuan itu lebih utama daripada sholat di masjid. Artinya ketimbang sholat di masjid lebih utama di rumah, di ruang tamunya. Wa sholataha fi baitiha, dan sholat perempuan di dalam rumahnya. Wa sholata fi baitiha, dan sholat perempuan di dalam rumahnya. Afdalu, lebih utama. Min sholatiha, dari sholatnya. Fi sohni dariha, di tengah rumahnya. Wa sholataha, dan sholat perempuan fi baitiha, di dalam rumahnya. Afdalu, lebih utama. Min sholatiha, dari sholatnya. Dari sholatnya perempuan. Fi sohni dariha, di tengah rumahnya perempuan. Jadi sholat di rumahnya, di dalam rumahnya. Kan dulu itu kalau ada ruang tengah ruang tamu itu kan di depan, rumahnya di dalam. Jadi lebih baik sholat di dalam ketimbang sholat di ruang tengah, tempat tamu lah, orang depan. Wa sholataha, dan sholatnya perempuan. Wa sholataha, dan sholatnya perempuan. Fi mukhdi'iha, fi mukhdi'iha, fi mukhdi'iha,
fi mukhda'iha wa salata fi mukhda'iha afdalu, yaitu lebih utama fi mukhda'iha, fi mukhda'iha di dalam kamarnya perempuan, wa salata dan salatnya fi mukhda'iha di dalam kamarnya afdalu min salatiha, lebih utama dari salatnya fi baitiha di dalam rumahnya. Jadi rumah itu ada 3, ada ruang depan, ruang tengah, ruang depan, ruang tengah dulu. Ada depan rumah ya, terus ruang tengah, terus rumah secara umum, terus kamar. Jadi ruang kita sholat di ruang depan yang disebut tengah tadi itu lebih utama daripada sholat di masjid. Sholat lebih ke dalam lagi lebih utama daripada sholat di ruang tengah. Sholat di dalam kamar tetap lebih utama daripada sholat di rumah secara umum tadi itu. Artinya saking pentingnya perempuan itu memelihara dirinya. Ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Wal mukhdi, dan adapun lafaz mukhdi, karena ada yang baca mukhdi, ada yang baca mukhda. Wal mukhdi, dan lafaz al mukhdi itu bidammil mimi, dengan dhammah mimnya. Wal mukhdi, dan adapun lafaz mukhdi bidammil mimi, dengan dhammah mimnya, mukhdi adalah baitun, adalah rumah, fi baitin adalah sebuah rumah, fi baitin di dalam rumah. Jadi semakin ke dalam perempuan. Wadzalika, dan di kamar itu lisatri, karena tertutup. Wadzalika, dan di kamar itu lisatri, karena tertutupnya. Kenapa semakin ke dalam semakin bagus? Karena tertutup, lebih tertutup. Kayaknya tinggal 5 menit nih. Lanjut dulu ya. 1 paragraf lagi. Tinggal 1. Warabi'u, dan wal faslu rabi'u, dan adapun pasal yang keempat. Al faslu rabi'u, adapun pasal yang keempat. Apa? Yang pasal keempat, fi bayani hurmatin nadri rajuli, di dalam menerangkan haram melihatnya orang laki-laki. Hurmatinat dirrojuli, haram melihatnya seorang laki-laki. Ilan nisa'i, kepada perempuan. Ilan nisa'i, kepada perempuan. Al ajnabiyyati, yang bukan mahramnya. Al ajnabiyyati, yang bukan mahramnya. Saya ulang. Al faslu rabi'u, adapun fasal yang keempat. Fi bayani, di dalam menerangkan hurmatinat dirrajuli, haram melihat seorang laki-laki. Ilan nisa'i, kepada wetok, woman, perempuan. Al ajnabiyyati, yang bukan mahram. Wal aksi, dan sebaliknya. Jadi juga di bab keempat ini, laki-laki, keharaman laki-laki melihat perempuan, perempuan juga melihat laki-laki, akan dijelaskan di bab keempat ini. Ainadrihinna ilaihi, ayatni nadrihinna, melihatnya perempuan ajnabiyah. Apa ajnabiyah? Yang bukan
mahram. Nadrihinna melihatnya perempuan ilaihi kepada laki-laki, ilaihi kepada laki-laki. Fama yahrumu ru'yatuhu, maka apa yang haram melihatnya laki-laki. Fama yahrumu ru'yatuhu, maka apa yang haram melihatnya perempuan, ala rojuli atas laki-laki, fama yahrumu ru'yatuhu, maka apa yang haram melihatnya, ala rojuli atas laki-laki, yahrumu ru'yatuhu alal mar'ati, maka haram pula melihatnya atas perempuan, minhu darinya. Maksudnya minhu dari laki-laki. Jadi apa yang haram terlihat daripada laki-laki, haram juga terlihat atas perempuan dari laki-laki itu. Wal murahiku, dan orang yang hampir baliu. Wal murahiku, dan orang yang hampir baliu. Fidzalika dalam hukum melihat. Fidzalika di dalam hukum melihat ini yang dibahas nanti ini adalah orang lain ya. Fidzalika dalam hukum melihat, karrojuli seperti orang laki-laki, seperti laki-laki. Fidzalika dalam hukum melihat, karrojuli seperti laki-laki. Jadi bagi anak yang sudah hampir dewasa, hampir baligh, hukumnya sama seperti laki-laki. Fayalzamu, maka mesti. Fayalzamu, maka wajib atau mesti. Waliyahu, kepada walinya. Waliyahu, kepada walinya. Walinya morohik ini, walinya anak yang hampir man'uhu, melarangnya. Man'uhu, melarangnya. Minan nadri, dari melihat. Minan nadri, dari melihat. Ilal ajnabiyati, kepada perempuan yang bukan mahram. Jadi bagi wali, kasih tahu kepada anak yang mau baliu, anak laki-laki, Tong, kamu udah mau baliu, nggak boleh lihat perempuan yang bukan mahramnya. Kasih tahu, wajib ngasih taunya. Wa yalzamuha, dan wajib kepada ajnabiyah. Ajnabiyah itu orang yang bukan mahram. Wa yalzamuha, dan wajib kepada ajnabiyah al-ihtijabuh, memakai penghalang. Al-ihtijabu, memakai hijab, kerudung penghalang. Minhu, dari marohik, anak yang baru yang mau baliu. Kal mar'ati, seperti perempuan. Kal mar'ati, seperti perempuan. Fi dzalika, dalam hukum haram melihat. Fi dzalika, di dalam hukum melihat. Di dalam hukum haram melihat. Al-amradu, anak yang belum baliu.
anak yang belum baliu, al-jamilu yang cantik. Wa kal mar'ati fi dalika, dan seperti halnya wanita fi dalika dalam haram, hukum haram ini al amradu al jamilul wajhi, yang berwajah bukan cantik, ini tampan berarti ini. Amrod ini lelaki tampan. Tapi laki tampan itu belum menampakkan tanda-tanda laki dewasa, seperti belum berkumis dan lain-lainnya. Namanya sebutannya amrod. Wa kal mar'ati, dan seperti perempuan fi dzalika dalam haramnya al amratu anak muda yang belum baliu. Jadi amrod itu anak muda yang belum baliu. Al jamili yang tampan, al jamili yang tampan, al-jamilil wajhi yang tampan wajahnya. Kada fin nihayati, kada begitulah fin nihayati di dalam kitab Nihayah li Syekh Muhammad al-Misri, karangan Muhammad al-Misri. Wa fi ma waqa fihi, wa fi dan menerangkan, wa fi ma waqa fihi dan menerangkan tentang apa yang ada di dalamnya. Wa fi ma waqa fihi dan menerangkan tentang apa yang ada di dalamnya. Ayin nadri, yakni dalam hukum melihat. Ayin nadri, yakni dalam hukum melihat. Fi zajri, dari karangan, dari larangan. Fi zajri, dari larangan. Fi zajri, dari larangan. Ail man'i, yakni larangan. Minal kitabi, dari kitab Al-Quran. Wal ahadisi, dan beberapa hadis. Jadi menjelaskan larangan melihat kepada selain mahram ini terdapat di dalam Al-Quran dan terdapat di dalam beberapa cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.